Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi 1, pengenalan cyber. Pertama, cyberspace atau ruang cyber, cybercrime, kejahatan cyber, cyber law, hukum cyber. Cyberspace atau dunia maya adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cyberspace menurut kamus Cambridge Advanced Learners Dictionary, the interface considered an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about on subject. Ini mencakup website, platform media sosial, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting di dalam era digital. Cyberspace. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace itu awal 1960-an sampai 70-an. Awal mulanya itu dimulai pada era ini, pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. Yang pertama, pada tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP, yang menjadi dasar internet pada tahun 1983. ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP selama periode ini, mulai muncul layanan online seperti Bulletin Board System (BBS). Yang kedua, 1990-an adalah era di mana WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Yang ketiga, tahun 2000-an. Selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Yang keempat, 2010. Penyebaran perangkat ini melalui smartphone mengubah cara mengakses internet, menjadikan lebih terjangkau dan portabel. Yang kelima, 2020-an, pandemi COVID-19 seperti yang kita ketahui mempercepat transformasi digital di seluruh dunia dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Cyberspace dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan pada tahun 1990 oleh John Perry Barlow. John Perry Barlow sendiri adalah seorang penulis atau aktivis dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau biasa disebut EFF. John Perry sendiri mendeklarasikan A Declaration of the Independence of Cyberspace. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime juga melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan atau pemerintah ini, dan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PBB yang dikutip oleh Bardan Nawawi ini membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan cybercrime dan kejahatan terkait komputer. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis-jenis kejahatan itu pencurian identitas, phishing, malware,
ransomware, dan peretasan. Serangan DDoS, pencurian kekayaan intelektual, pemalsuan forgery, pornografi anak, cyberbullying, penyebaran informasi palsu, peretasan email, pengintaian, penggelapan dan kejahatan keuangan online, penyelenggaraan privasi, pencurian akses, kejahatan seksual, pemerasan online, kejahatan sumber daya komputer. Contohnya pencurian identitas, pemalsuan akun pada media sosial. Seorang perempuan bernama Aminah Alatas, 47 tahun, ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat dan diduga membuat puluhan kartu kredit sehingga pihak Bank Mega mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Tersangka melakukan pemalsuan identitas yang memalsukan KTP nama dan fotonya. Kemudian diajukan ke pihak kredit bank, kata Kombes Heru Novianto di Polres Metro Jakpus, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 8 bulan 6 2020. Ada juga pencurian identitas pada tahun 2018, pemalsuan identitas menggunakan nama Renaldi untuk melancarkan proses kredit mobil merek CRF, Yaris hingga Fortuner. Kejadian ini bermula ketika pada 12 Januari 2018, ia dihubungi analisis Bank BCA Finansi. Analisis tersebut menanyakan apakah benar Renaldi tengah mengajukan proses kredit mobil jenis Fortuner. Pada satu, Renaldi mengaku sungguh kaget karena ia tidak pernah mengajukan kredit mobil tersebut. Dan terakhir, pencurian identitas mencatut foto dan melakukan penipuan via WhatsApp. Kasus yang kedua, ada penipuan via WhatsApp yang dimuat dari situs Berita Detik pada Kamis 14 September 2017. Korban penipuan adalah pria bernama Imam Baharudin yang foto profilnya dipasang oleh akun lain oleh pelaku. Pelaku kemudian menghubungi teman-teman korban untuk melancarkan aksinya. Salah satu teman korban yang dihubungi adalah adik korban sendiri. Pelaku menghubungi adik korban via telepon lalu meminta sejumlah uang dengan dalih bahwa sopir korban sedang sakit dan memerlukan perawatan. Pelaku yang mengaku sebagai korban mengatakan bahwa ia telah kehabisan uang. Sayangnya adik korban tertipu dan mengirimkan sejumlah uang sebanyak 2 kali karena foto profil WhatsApp yang sangat meyakinkan. Korban yang mengetahui hal ini kemudian langsung melapor ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.